Ya, halo teman-teman. Salam bahagia buat kita semua. Kini kita jumpa lagi di channel kesayangan kita, yaitu Elhook Channel. Nah, sekarang kita akan mencoba menyampaikan apa saja bahan dasar untuk membuat aquascape bagi pemula ya, yang benar-benar pemula, bukan yang sudah terbiasa. Nah, di sini mungkin banyak yang bingung, bertanya mulai apa saja sih yang pertama kita beli. Nah, hal itu pasti banyak dialami oleh teman-teman semua, termasuk saya juga dulunya begitu. Dari mana aja dulu? Yang jelas yang pertama yang harus kita siapkan itu aquascape-nya atau akuariumnya. Pasti banyak setelah beli akuarium apalagi ya, karena aquascape itu kan ada terdiri dari beberapa lapis-lapisan. Itu juga harus dipelajari, bisa di googling atau ditonton di YouTube-nya yang sudah pendahulu, yang sudah duluan mempelajari aquascape. Nah, teman-teman, di sini saya akan mencoba menjelaskan apa saja bahan utama atau bahan dasar yang kita harus punya untuk bisa membuat aquascape yang setidaknya aquascape sederhana. Nah, ini mungkin bisa kita ikuti atau teman-teman bisa ikuti saya ini hanya untuk melihat apakah tanaman saya nanti tumbuh atau tidak, atau apakah ikan di tempat saya buat aquascape ini hidup atau tidak gitu ya. Kan jangan-jangan sampai kita beli aquascape yang mahal sekali tapi ternyata nggak hidup, atau salah buat sehingga malah mati, terus malah ikannya keracunan, kan jadi rugi besar. Jadi langkah ini bisa kita lakukan dengan membuat percobaan kecil lah istilahnya, dengan bahan-bahan yang seadanya. Nah, bahan-bahan yang harus ada dalam membuat aquascape itu di sini boleh saya jelaskan. Yang pertama ya, harus ada akuariumnya. Kalau di sini saya siapkan akuarium Boyu seri MS 220. Ini tidak terlalu besar tapi tidak terlalu kecil juga, ukuran sedang lah, boleh bilang kecil sini karena ukurannya 26 kali 25 kali 16, jadi dia lumayan kecil. Makanya saya siapkan untuk bahan percobaan, istilahnya untuk uji coba kita bisa buat akuarium ini saya buat akuarium yang kecil, nanti uji cobanya di akuarium yang kecil ini. Nah, itu yang pertama, harus ada akuariumnya. Yang kedua yaitu seperti kita tahu di dasar akuarium itu nanti akan ada pertama itu adalah yang ini. Saya urutkan ya. Yang ini pertama, ini rumah bakteri, kemudian pupuk dasar, setelah itu dilapisi nanti dengan pasir malang. Ini pasir malang. Oh iya, buat teman-teman mungkin bingung ya, sekalian saya buat kisaran harganya ya. Ini harga di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saya belinya bukan online tapi di toko aquascape nya. Kalau yang ini kalau tidak salah sekitar 42.000 atau sampai 45.000. Yang ini sekitar 40.000 juga. Nah, kalau yang ini segini kalau nggak salah 10.000 nih, 10.000. Kemudian yang ini tadi rumah bakteri, pupuk dasar, ini pasir malang. Nah, kemudian yang pasti dibeli ya. Kemudian ada ini apa namanya nih, lem Korea ada ini, lem Korea. Terus pinset aquascape nih, pinset aquascape ini penting juga untuk kita gunakan menanam. Kalau ini harganya sekitar ini tadi
42.000, yang ini 42.000. Terus gunting, ya gunting biasalah di pasaran berapa, ada 10.000, ada 5.000 juga. Sama ini bakteri starter nih, ini Eco One, mereknya Eco One bakteri starter ini. Ini Eco One bakteri starter. Nah, untuk pengaplikasiannya nanti akan tetap saya buatkan videonya, cuman untuk kali ini saya mau menjelaskan bahan-bahannya saja dulu. Nah, kemudian udah ada media tanamnya tadi kan, biasanya kita akan menggunakan bahan tambahan untuk mempercantik aquascape itu. Kalau saya ini, saya ambil istilahnya kayu yang udah membusuk tapi masih sebagiannya udah membusuk tapi sebagiannya udah masih keras. Yang ini masih sangat keras karena ini adalah kayu ulin, atau kalau di Papua dibilang ini kayu besi. Nanti ini bisa digunakan sebagai hiasan di dalam aquascape nya. Ini juga ini. Nah, kemudian saya siapkan juga batu ini. Kalau ini batu dari dekat rumah saja dicari. Kalau ini yang dibeli, ini dibeli 25.000 1 kilo nih kalau di Kalimantan, atau batu koral kalau nggak salah, batu koral namanya nih, nanti sebagai hiasan dari aquascape nya juga. Ini bebatuan, tergantung kita mau pilih aplikasi batu atau dengan kayu boleh, atau batuan saja boleh, atau kayu saja boleh, atau kita aplikasikan batu dengan akar-akaran juga boleh. Ini akar pohon yang saya cari ini, nanti tinggal kita warnai atau kita cat, bukan dicat sih istilahnya, direbus lagi atau direbus dengan pewarna biar warnanya lebih bagus lagi, bisa juga. Nah, kemudian ada ini kayak busa spons-spons, ini nanti akan kita gunting untuk kita lem di batuannya jika kita mau menanam tanamannya nanti, tanaman misalnya sejenis lumut-lumutannya nanti, atau tanaman moss yang dibilang. Nah, itu kemudian sebagai tanaman pemula saja, karena kita kan mau mencoba racikan kita itu baik enggak buat makhluk ikan maupun tanamannya, sehingga kita harus mencoba dengan nanti ikannya sama tanamannya. Tanaman yang bagus untuk kita cobakan itu yang ini adalah apa nih, kalau yang ini Java moss, ini Java moss, sejenis tanaman-tanaman lumut lah, ini yang biasa tumbuh di batu-batu. Ini jadinya dijual. Yang ini nanti yang akan kita tempelkan di busa ini, nanti busanya ini kita tempelkan di batunya gitu. Jadi bukan lumutnya langsung di batunya, bisa beresiko mati gitu karena terlalu keras batunya dengan dilem dengan tanaman ini. Jadi baiknya kita lem dengan busa-busa seperti ini. Ada juga orang bilang biofoam juga ada juga. Nah, ini Java moss. Kalau ini satu begini tuh 10.000 harganya, ini 10.000. Kalau yang ini tuh ini lebih mahal, ini kalau nggak salah Christmas moss kalau nggak salah nih. Jadi dia lebih keras, dia ini lebih bagus sih. Ini untuk dibentuk ini lebih rapi karena dia bentuknya lebih keras, lebih tertata, nggak hancur. Ini satu cupnya itu kalau di Kalimantan Selatan Banjarbaru itu dia 25.000, 23.000 kayaknya tadi satu cupnya itu. Jadi kita beli satu cup aja dulu untuk sebagai uji coba nanti di aquascape yang kecil ini. Nah, itu untuk lemnya ini sekitar 7.000-an. Nah, itu aja yang dibeli kira-kira, karena nggak bisa kita buat sendiri. Itu tanaman bisa cari sendiri tapi mungkin lebih susah. Kalau yang kayu-kayu ini bisa dibeli sama batunya, ini bisa dibeli, bisa juga dicari, tergantung teman-teman.
Jadi teman-teman bisa mengikuti ini. Jadi kalau nanti misalnya di sini berhasil bagus pengaplikasian dari bahan-bahan yang kita gunakan ini, baru kita pakai di akuarium yang lumayan besar. Mungkin kalau teman-teman berminat lagi, jika di sini berhasil, kita gunakan di akuarium yang lebih besar, aquascape yang lebih besar lagi. Nah, itulah teman-teman, kira-kira nanti saya coba bikin rincian biaya atau harga dari barang-barang ini di video ini juga saya tampilkan ya teman-teman. Untuk pengaplikasiannya atau cara pemakaian dari bahan-bahan ini akan saya buat video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe channelnya ya. Terima kasih.